Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha bertemu lagi di video pembelajaran matematika kelas 5. Hari ini Ustazah akan memberikan latihan soal KRS ya. Jadi latihannya videonya yang di bagian 1. Sila soleh-soleha simak video pembelajarannya sambil dicatat dan nanti catatannya difotokan ya. Nomor 1 di sini terdapat 5/4 dikurangi 1/2. Di sini ada pecahan yang memiliki penyebut beda. Nah, dalam pengurangan pecahan ini kita lihat dia penyebutnya berbeda ya. Apabila beda pecahan, jumlahan atau pengurangan, apabila penyebutnya beda, harus kita samakan dulu penyebutnya. Di sini 5/4 kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan 1/2. Cara menyamakan penyebut cara termudahnya bisa kita kalikan ya soleh-soleha. 4 dikali 2 itu 8. Hingga di sini penyebutnya sama, itu adalah 8 pernya. Kemudian setelah itu, kita bagi 8 dengan 4, di mana 8 dengan dibagi 4 itu adalah 2. Kemudian kita kalikan dengan 5. 2 dikali 5 itu adalah 10. Dan kita tuliskan hasilnya di sini ya. 10. Kemudian sini kurangi. Nah, yang kedua di sini kita bagi 8 dibagi 2 itu adalah 4. Kemudian 4 dikali 1 itu adalah 4. Nah, kita tuliskan di sini. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangi. 10 dikurangi 4 itu adalah 6/8. Di sini bisa kita sederhanakan ya soleh-soleha, yaitu bisa sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2 itu adalah 3, dan 8 dibagi 2 itu adalah 4. Nah, sekarang hasilnya 3/4 karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka hasil dari pengurangan 5/4 dikurangi 1/2 itu hasilnya adalah 3/4. Kemudian di sini terdapat penjumlahan pecahan campuran. Cara termudahnya, kita jumlahkan terlebih dahulu 2 dengan 1. Nah, kita jumlahkan dulu 2 dengan 1. Di sini kita tuliskan dalam kurung 2 ditambah 1. Tutup kurung. Ditambah, kemudian baru kita jumlahkan dengan pecahannya. Di sini pecahannya jumlahkan. Di sini 3/4 ditambah dengan 1/5. Nah, kita hitung di sini 2 ditambah 1 itu adalah 3. Kemudian ditambah. Nah, pecahannya ini kita samakan dulu penyebutnya. Ingat, cara menyamakan penyebutnya tinggal kita kalikan penyebutnya. Di sini ada 4, 5. Tinggal kita kalikan. 4 dikali 5 itu adalah 20. Kemudian setelah kita menyamakan penyebutnya, pertama kita bagi 20 dibagi 4 itu adalah 5, kemudian dikali dengan 3 itu adalah 15. Jadi kita tuliskan di sini 15. Kemudian di sini operasinya ditambah. Nah, yang kedua di sini 20 kita bagi dengan 5. Itu 4, kemudian 4 dikali 1 itu masih 4. Nah,
kita tuliskan di sini. Baru di sini setelah penyebutnya sudah sama, tinggal kita tuliskan, kita jumlahkan. 15 ditambah 4 itu adalah 19/20. Soleh-soleha, 19/20 itu sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Jadi hasil dari 3 ditambah 19/20 itu adalah 3 19/20. Nah, jadi hasil dari nomor 2 itu adalah 3 19/20. Selanjutnya yaitu pengurangan bilangan desimal. Soleh-soleha, apabila terdapat penjumlahan atau pengurangan desimal, yang harus kita lakukan adalah letak komanya harus sejajar. Di sini karena terdapat 3 pengurangan desimal, maka kita kurangi terlebih dahulu 2 operasi desimalnya. Jadi di sini kita kurangi 98,85 dikurangi dengan 7,5. Ingat ya soleh-soleha, letak komanya itu harus sejajar. Nah, di sini kita kurangi. Tempat yang tidak memiliki angka itu bisa kita isi dengan angka 0. Kemudian tinggal kita kurangi di sini. 5 kurangi 0 itu hasilnya 5. Kemudian 8 kurangi 5 itu adalah 3. Dan kita tuliskan letak komanya sejajar di sini. Nah, kemudian 8 dikurangi 7 itu adalah 1, dan 9 dikurangi 0 itu adalah 9. Kemudian 91,35 ini kita kurangi lagi dengan 9,25. Nah, tidak lupa juga di sini tempat yang tidak memiliki bilangan kita isi dengan angka 0. Kemudian di sini 5 dikurangi 5 itu adalah 0. 3 dikurangi 2 itu 1. Dan letak komanya kita tulis sejajar. Kemudian 1 dikurangi 9, karena 1 tidak bisa dikurangi 9, jadi kita pinjam ke 9 ini ya. 9 ini dia bersisa 8, dan 1 ini nilainya menjadi 11. 11 dikurangi 9 itu sisanya 2. Kemudian 8 dikurangi 0 itu adalah 8. Jadi hasil nomor 3 ini adalah 82,10. Angka 0 yang berada di belakang koma itu tidak perlu kita tuliskan, kita coret saja. Jadi cukup kita tuliskan hasilnya 82,1. Jadi penjumlahan pengurangan desimal itu letak komanya harus sejajar. Nah, di sini ada penjumlahan desimal. Sama seperti pengurangan, pada penjumlahan desimal juga letak komanya itu harus sejajar. Dan karena di sini terdapat penjumlahan dan pengurangan, di mana penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat, jadi kita bisa kerjakan dari sisi yang paling kiri terlebih dahulu ya. Kita jumlahkan 22,54 dengan 3,9. Diletakkan komanya harus sejajar. Kemudian tempat yang tidak memiliki angka kita gantikan dengan angka 0. Ini ditambah ya. Nah, 4 ditambah 0 hasilnya adalah 4. Kemudian 5 ditambah 9 itu hasilnya adalah 14. Kita tuliskan 4 terlebih dahulu, kemudian satunya di atas 2. Dan di sini komanya kita tuliskan sejajar. Kemudian 1 ditambah 2 adalah 2, ditambah 3. 1 ditambah 2 adalah 3, kemudian ditambah 3 menjadi 6.
dan 2 tambah 0 itu 2. Lalu kita kurangi dengan 12,1. Nah, ini tempat yang tidak ada bilangannya, kita ganti dengan 0. 4 kurangi 0 itu 4, kemudian 4 kurangi 1 itu 3, lalu kita tuliskan komanya sejajar, dan 6 dikurangi 2 itu adalah 4, dan 2 kurangi 1 itu adalah 1. Jadi hasil dari nomor 4 ini adalah 14,34. Soal terakhir di sini terdapat soal cerita. Ibu membeli telur seberat 20,35 kg. Kemudian membeli sekantong terigu dengan berat 12,6 kg. Berapakah total belanjaan ibu? Nah, jika kalian menemukan soal cerita, di dalam soal uraian harus dituliskan terlebih dahulu yang diketahuinya, soleh-soleha. Nah, jika pada soal uraian atau soal esai kalian menemukan soal cerita seperti ini, wajib kalian tuliskan terlebih dahulu apanya, diketahuinya dan ditanyakannya, baru kalian dapat menghitung soal. Karena itu, jika kalian menuliskan yang diketahui kemudian yang ditanyakan, kalian akan mendapatkan nilainya, poinnya. Jadi jangan lupa ya, kalian untuk menuliskan diketahui kemudian ditanyakan. Nah, pada soal nomor 5 ini, tadi yang diketahuinya itu adalah berat telur, di mana berat telurnya sebesar 20,35 kg. Kemudian yang kedua adalah berat terigu sebesar 12,6 kg. Dari soal nomor 5 ini yang ditanyakan adalah total belanjaan ibu, di mana arti kata total artinya adalah operasi penjumlahan. Sehingga di sini jumlahkan berat telur ditambah dengan berat terigu. Atau Ustazah tuliskan di sini berat telurnya tadi sebesar 20,35, kemudian ditambah dengan berat terigunya sebesar 12,6. Kita hitung di sini, besar dari 20,35 ditambah 12,6 adalah 32,95. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa berat total belanjaan ibu, di sini Ustazah tuliskan kesimpulannya. Kalian juga harus menuliskan kesimpulannya ya. Jadi, belanjaan ibu itu adalah 32,95 kg. Nah, ini jangan sampai lupa soleh-soleha menuliskan yang diketahui kemudian ditanyakan lalu kesimpulannya pada soal esai ya, karena itu kalian akan mendapatkan poin ya. Nah, mungkin hanya itu latihan soal yang dapat Ustazah berikan. Silahkan soleh-soleha catat di buku catatan, difotokan, dan fotonya silahkan dikirimkan melalui WhatsApp. Hanya itu untuk hari ini. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.